Halo semuanya, perkenalkan saya Misha Zahra dari MTS Patimatul Amin. Di sini saya akan membawakan podcast tentang vaksinasi, pengertian vaksinasi, perbedaan manfaat, beberapa kondisi yang tidak dapat divaksinasi, efek sampingnya, dan lain-lain. Pengertian vaksinasi adalah proses memasukkan vaksin ke tubuh manusia dengan tujuan untuk mendapatkan efek kekebalan terhadap penyakit tertentu. Vaksinasi strategi pemerintah dalam menekankan penularan COVID-19. Dengan vaksinasi, diharapkan terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok yang berfungsi untuk saling melindungi satu sama lain dan mengurangi kesakitan akibat terjangkit virus COVID-19. Kelancaran dan kesuksesan vaksinasi COVID-19 dapat terjadi jika ada kerjasama dari semua elemen masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya melakukan kerjasama dengan pihak lainnya, seperti organisasi kemasyarakatan, lembaga negara, instansi, dan sebagainya untuk menyelenggarakan vaksinasi COVID-19. Perbedaan manfaat vaksinasi. Vaksin pertama dan kedua memiliki perbedaan manfaat loh. Kira-kira memang apa sih perbedaan vaksin pertama dan kedua? Tujuan dari vaksin 1 sama 2 itu kan sebenarnya beda ya. Kalau vaksin yang pertama untuk melihat respon pada tubuh kita. Nah, kalau vaksin yang kedua supaya terbentuk kekebalan pada tubuh. Vaksin pertama itu masih akan mencoba berkenalan dengan tubuh kita. Beberapa kondisi orang yang tak bisa disuntik vaksinasi COVID-19. 1. Terkonfirmasi menderita COVID-19. 2. Sedang hamil atau menyusui. 3. Mengalami gejala ISPA seperti batuk, pilek, sesak nafas dalam 7 hari terakhir. 4. Memiliki riwayat alergi berat atau mengalami gejala sesak nafas, bengkak, dan kemerahan setelah divaksinasi COVID-19 sebelumnya. Untuk vaksinasi kedua. 5. Menderita penyakit jantung, gagal jantung, atau penyakit jantung koroner. 6. Menderita penyakit saluran pencernaan kronis. 7. Menderita HIV dengan angka CD4 kurang dari 200 atau tidak diketahui. 8. Apabila berdasarkan pengukuran tekanan darah didapati hasil 140/90 atau lebih. Efek samping. Efek samping vaksin bermacam-macam. Ada yang merasakan efek samping dan ada yang tidak merasakan sama sekali. Jika merasakan, apa saja sih efek sampingnya? 1. Nyeri pada lengan di tempat suntikan. 2. Sakit kepala atau nyeri otot. 3. Nyeri sendi. 4. Menggigil. 5. Mual atau muntah. 6. Rasa lelah. 7. Demam. Jika mengalami reaksi ringan seperti di atas, apa yang harus saya lakukan? Jika tidak nyaman, Anda sebaiknya beristirahat. Jika dibutuhkan, Anda dapat menggunakan obat penurun panas sesuai dosis yang dianjurkan dan minum air putih yang cukup. Jika terdapat rasa nyeri di tempat suntikan, tetap gerakan dan gunakan lengan seperti biasa. Apabila perlu, kompres bagian yang nyeri dengan kain bersih yang dibasahi dengan air dingin. Cara kerja vaksin. Lalu, bagaimana cara vaksin bekerja setelah dimasukkan pada tubuh?
Vaksin yang dibuat dari virus yang dilemahkan akan membantu tubuh mengenali virus asli dan melatih sistem imun untuk melawannya. Mikroba yang terkandung dalam vaksin akan berperan sebagai antigen. Zat ini akan merangsang sistem imun tubuh agar menghasilkan antibodi yang bisa melawan suatu penyakit. Jika terpapar virus, tubuh bisa segera memproduksi limfosit atau antibodi yang diproduksi imun tubuh. Antibodi tersebut kemudian akan menyerang virus tersebut. Virus akan dihancurkan atau dinetralisasi oleh antibodi. Mengapa saya masih harus menerapkan protokol kesehatan, padahal saya sudah divaksinasi? Walaupun jarang terjadi, masih ada orang yang menular COVID-19 meskipun telah divaksinasi. Akan tetapi, gejala COVID-19 pada orang yang sudah divaksinasi umumnya ringan. Sebagian orang bahkan tidak mengalami gejala apapun. Penting untuk dipahami bahwa orang tanpa gejala atau OTG masih dapat menulari orang lain tanpa disadari. Oleh karena itu, kita harus tetap menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Jika seseorang sudah terinfeksi COVID-19, apakah masih perlu divaksinasi? Ya, seseorang harus tetap divaksinasi meskipun sudah terinfeksi COVID-19, karena penelitian belum dapat memastikan seberapa lama seseorang terproteksi setelah terinfeksi COVID-19 dan sembuh. Vaksinasi menolong untuk melindungi seseorang bahkan jika terinfeksi COVID-19. Apakah jika divaksinasi COVID-19, saya bisa terkena infeksi virus COVID-19 karena vaksin yang diberikan? Tidak. Tidak ada vaksin COVID-19 di dunia saat ini yang mengandung virus aktif yang dapat menyebabkan seseorang menjadi terinfeksi virus COVID-19. Hal ini berarti tidak ada vaksin COVID-19 yang dapat menyebabkan seseorang menjadi sakit atau terinfeksi COVID-19. Vaksin COVID-19 mengajarkan sistem imun manusia untuk mengenali dan melawan virus yang menyebabkan COVID-19. Kadang, proses ini dapat menyebabkan beberapa gejala seperti demam. Gejala ini normal dan merupakan tanda bahwa tubuh sedang membentuk proteksi dan sistem kekebalan tubuh melawan virus yang dapat menyebabkan seseorang menjadi sakit atau terinfeksi COVID-19. Kapan saya perlu menemui tenaga kesehatan? Jika demam timbul lebih dari 48 jam setelah divaksinasi, atau berlangsung lebih lama dari 48 jam. Anda harus isolasi mandiri dan melakukan tes COVID-19. Jika belum tidak berkurang, penting untuk tetap tenang dan segera menghubungi petugas kesehatan di nomor kontak yang tertera di kartu vaksinasi Anda. Sekian dari saya. Terima kasih, semoga kita tetap sehat dan terus menjaga protokol kesehatan. Dan terima kasih